warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore. Oke, mungkin sebelumnya sudah pernah saya mengajar ya di mata kuliah yang lain, tapi saya nggak tahu mata kuliah apa. Tapi yang jelas kita di semester ganjil ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah SDM, ya, dimana dengan pertemuan awal kita melakukan namanya kontrak kuliah. Sebelumnya sudah pernah yang namanya kontrak kuliah, bagaimana dari pertemuan 1 sampai 16 itu ada yang namanya UTS sama UAS, dan bagaimana Anda masuk dengan jumlah yang diharuskan, ya, jadi jangan sampai banyak sakit, banyak izin dan lain sebagainya, dan tidak mengumpulkan tugas. Nah, karena itu ada poin-poinnya, ya. Jadi kalau memang sudah kapasitasnya terpenuhi, berarti Anda sudah bisa penilaian yang cukup maksimal, artinya nilai A. Ya, paham ya? Jadi pertemuan 1 sampai 3 Anda masuk, ya. Jangan berharap dengan nilai yang maksimal. Ya, mungkin ya, dengan mata kuliah yang saya jelaskan adalah peranan strategi manajemen sumber daya manusia. Anda adalah SDM, ya, di mana SDM ini adalah aset bagi diri Anda. Penyusunan staf, kepemimpinan dan pengendalian. Nah, sebelumnya Anda harus mempunyai namanya rencana. Di mata kuliah SDM ini Anda harus merencanakan bagaimana kedepannya dengan kapasitas SDM Anda ini sudah terpenuhi tidak? Apa sih yang Anda inginkan dengan kapasitas SDM ini? Terus nanti di dunia kerja, ya, Anda masuk dalam organisasi. Jadi dunia kampus dan dunia kerja itu beda. Jadi dalam pengorganisasian itu nanti besok bisa Anda tiba-tiba loh, kok beda ya, apa yang diajarkan di kampus itu tidak sama dengan yang ada di dunia kerja. Nah, inilah bagaimana Anda harus paham yang namanya organisasi. Anda masuk organisasi kampus itu beda sama organisasi masyarakat di luar. Nah, bagaimana dengan SDM itulah yang nanti diuntung Anda mau kemana? Anda mau organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, ya, Anda harus paham dulu masuknya di yang namanya SDM. Terus setelah Anda masuk seperti dunia bisnis, Anda mau menjadi pengusaha, menyusun staf, atau Anda masih dalam taraf keuangan yang minim, ya, artinya usaha yang masih kecil, Anda bisa masuk dengan Anda sebagai owner atau leadernya, dan keluarga Anda atau saudara Anda yang menjadi stafnya Anda. Ya, jadi penyusunan staf masih dalam taraf sederhana, yaitu merupakan penyusunan staf yang sudah masuk dalam organisasi karena SDM. Ya, jadi kalau Anda sebagai pebisnis yang awal, ya, kalau memang belum mengcover dari modal, ya bisa dijalankan demikian. Terus apa lagi yang namanya kepemimpinan? Ya, kepemimpinan itu Anda mampu dengan memimpin, ya, walaupun 1 orang, 2 orang, 3 orang dijalankan. Ya, takutnya nanti dengan kapasitas modal yang besar atau Anda mampu dengan permodalan tapi Anda tidak mampu untuk memimpin SDM atau karyawan Anda. Itu akan nonsen juga, Anda tidak balance, ya, dalam hal SDM. Dengan cara apa? Ya, mungkin dalam rekrut, ya, kemampuan dari kepemimpinan orang itu harus kita betul-betul tepat nggak orang itu di situ. Ya, seperti Anda tidak, saya kayaknya tidak jiwa pebisnis, saya cuma jiwa karyawan. Ya, mungkin Anda bisa merekrut orang yang mampu untuk menjalankan bisnis Anda. Nah, disinilah yang namanya kepemimpinan. Terus habis itu Anda mengontrol pengendalian. Ya, walaupun Anda pegawai, Anda punya usaha, jadi owner, tapi harus Anda mengontrol juga, paham dengan pengontrolan entah keuangannya, kepemimpinan dan operasional di dalam perusahaan Anda sendiri, ya. Tarafnya kecil atau besar harus ada pengontrolan. Kenapa? Karena takutnya loss atau adanya cash, masalah keuangan, entah itu namanya korupsi dan lain sebagainya. Yang walaupun keluarga kita namanya pengendaliannya, kita tidak harus was-was, ya, bagaimana dengan benar tak dijalankan dengan cara yang baik dalam aturan keuangan. Nah, kalau sudah masuk dalam proses manajemen SDM ini, berarti Anda mampu dalam mengontrol SDM itu sendiri. Ya, walaupun Anda tidak berjiwa di pengusaha, tapi Anda mampu untuk mengontrol dalam pengendalian akhir. Kemana sih? Saya tanya ini, cita-citanya Anda mau kemana ini? Di semester berapa? 5. Nah, sebentar lagi skripsi. Skripsi atau bahkan kalau sudah habis mata kuliahnya, Anda bercita-cita untuk jadi pebisnis. Nah, kemana arah tujuan Anda? Bukan sekedar selesai sudah, tapi tidak tahu mau kemana, mau jadi pegawai kah, pengangguran dan sebagainya.
harus Anda kelola sendiri. Ini Adam, Anda mau jurusan apa? Bisnis manajemen. Selesai dari kuliah Anda, kira-kira mau kemana cita-cita Anda? Memanage suatu perusahaan. Memanage suatu perusahaan, artinya jadi pengusaha. Iya. Ya, jadi pengusaha itu harus mengetahui namanya inti dari yang saya jelaskan tadi ini, penyusunan staf, kepemimpinan dan pengendalian. Ya, jadi tidak lepas dari yang namanya bisnis ini. Kalau lepas satu aja, Anda belum maksimal dalam usaha bisnis Anda. Apalagi entah pengontrolan operasional atau aset. Nah, takutnya tiba-tiba kamu kontrol, asetnya semua hilang, mobil hilang, keuangan dan lain sebagainya ya. Bagaimana anak pengontrolannya lebih maksimal ke proses manajemen. Dari saya sudah paham semua ya, karena tanya jawab tadi bisa berjalan dengan lancar. Saya tutup materi SDM hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya. Sampai ketemu kembali.